Islam itu bukan agama teroris ya. Justru terbalik ya. Yang suka bikin teror itu adalah justru yang benci Islam, seperti dulu Abu Jahal bikin teror di zaman Nabi Nuh ya, masyarakat bikin teror pada Nabi Nuh ya. Di zaman Nabi Lut ya, orang-orang homoseks itu menteror Nabi Lut ya. Nabi Lut tidak pernah menteror ya. Para nabi itu orang-orang yang sopan-sopan, yang baik-baik ya. Bahkan Islam Nabi Muhammad yang terakhir ini ya, syariat ini syariat. Kalau syariat berbeda dengan nabi sebelumnya, banyak yang berbeda. Tapi kalau akidah sama, keimanan sama. Salah satu diantaranya adalah jika membunuh tidak sengaja, apakah yang terbunuhnya itu muslim ataupun non muslim? Coba bayangin. Bukan dalam keadaan perang ya. Ya kalau perang mah kalau tidak membunuh dibunuh, namanya juga perang. Dalam keadaan damai, makanya bawa gue harus hati-hati ya. Nenek ketabrak, padahal pakai sepeda, pelan lagi bawanya juga. Itu namanya membunuh tidak sengaja. Kalau sengaja digini mah ditabrakin gitu ya, membunuh itu namanya. Anda bawa kendaraan ya kenceng, ada orang lewat ditabrak, itu namanya sengaja. Itu hati-hati. Ini yang tidak sengaja saja, bayangkan. Pertama bayar dia tergantung ya. Kalau yang goesnya itu ketua yayasan gitu ya, umpamanya korbannya mintanya 1 M gitu, kata ketua yayasan jangan 1 M lah, 1 juta aja, jadi 1 juta ya. Kalau sepakat, yang penting disepakati. Tapi yang bawa goesnya justru supir angkot, sepeda juga dapat pinjem ya, supir angkot dipinjemin gitu sepedanya juga gitu, ternyata nabrak tidak sengaja. Kata ahli warisnya, sudah saya ini, kata si pelakunya itu, saya ini kan bukan sengaja. Kata ahli warisnya, ya udahlah, kerjaan kamu apa? Supir, nyari uang 100.000 juga susah. Ya sudah, bebas dalam Islam itu, tidak usah masukin penjara, tidak usah dilaporkan. Pemborosan itu sekarang penuh penjara. Pemborosan kan uang rakyat juga itu, habis itu ya. Bikin penjara lagi tidak menyelesaikan masalah. Kebetulan saya ngajar di sekolah penjara, pembina penjara. Saya termasuk salah satu ngajar agama ya, agama Islam di Poltekip ya, yang di Cinere itu ya. Sekarang mau dipindahin ke Tangerang ya. Jadi Depkumham ini punya perguruan tinggi 2 ya, AIM sama AKIP. Sekarang jadi Poltekim ya, karena D4 ya. Alhamdulillah anak-anaknya semangat luar biasa ya. Jadi kembali, membunuh tidak sengaja saja, bayangkan harus puasa berturut-turut 2 bulan, itu bukan main-main. Apalagi puasa sendirian, kita rame-rame 1 bulan aja terasa ya. Puasa berturut-turut, tidak boleh baru seminggu berhenti dulu ya, nggak bisa, harus 2 bulan berturut-turut. Artinya menunjukkan bahwa darah itu mahal. Jadi Islam tidak pernah mengajar. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira berhubung sudah diingetin tadi ya. Oh masih ada berapa menit lagi? 20 menit lagi. 20 menit lagi. Oh masih lama, alhamdulillah. Kita teruskan ya. Jadi Islam ini memang luar biasa ya, rahmatan lil alamin ya. Jadi memang Islam itu mengajarkan bukan hanya kita memperlakukan baik itu hanya kepada sesama muslim, kepada non muslim pun harus baik kita. Kalau masalah muamalah itu ya, masalah bertetangga, sampai Rasulullah mengatakan begini, ahsin jaroka walau kana kafiron, berbuat baik dengan tetangga sekalipun dia kafir. Jangan begini, punya tetangga orang kafir gitu ya, buang muka, janganlah, senyum, kalau perlu kita senyum duluan gitu, kita perlihatkan akhlak yang baik, mudah-mudahan dia bisa masuk Islam. Justru orang banyak masuk Islam di zaman Rasulullah karena sopan. Jangan, maaf ya, buang muka, janganlah ya, jangan. Cuma kalau pada saat maaf ya tidak punya ongkos ke gereja, nggak usah dikasih lah ya. Itu kan nyangkut masalah ibadah ya, itu nyangkut masalah ritual ibadah ya. Tapi kalau sudah nyangkut dia sakit gitu, dia tidak punya ongkos, kasih mobil, kalau perlu pakai mobil masjid, diantar ke rumah sakit. Kalau dia tidak punya, bayar rame-rame gitu ya. Kalau punya tetangga kebetulan dia non Islam miskin umpamanya, itu bantu. Tapi kalau sudah nyangkut masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah nyangkut masalah ritual, tidak usah begini, saking ingin dibilang tolerannya gitu, sekali-sekali dia ajak ke masjid ikut sholat
Kita diajak juga ke gereja sekali-sekali. Oh, itu bukan toleransi, itu mencampur adukan. Justru yang begitu tidak toleran sebetulnya. Ya, yang tidak toleran itu orang-orang begitu. Hati-hati, ingin dikatakan toleran padahal tidak toleran. Justru toleran itu karena berbeda. Kalau sama nggak usah toleran. Jadi toleran itu karena berbeda. Kita mau kadang-kadang dengan sama muslim lebih galak. Lebih galak karena tidak kunut subuh tadi, tidak kunut baca doa ya, Wahabi. Tadi imamnya Wahabi ya. Kan gampang aja ngomongnya gitu kan. Paling gampang ngomong kan Wahabi. Sedikit-dikit Wahabi. Itu tadi kunut sebetulnya karena baca ayatnya panjang. Kunut itu, maaf ya, saya ulang lagi ya. Kunut itu pengertiannya ada 3. Ada kunut tulul qiyam. Tul itu artinya panjang. Qiyam nangtung. Ya. Nangtung ya. Panjang, nangtungnya kudu panjang gitu. Ya, berdirinya harus padahal badan kita segini-gini aja kan. Nggak mungkin kita jadi panjang. Maksudnya bacaan setelah Fatihahnya agak panjang. Jadi subuh itu dianjurkan baca surat yang panjang. Itu namanya kunut itu. Udah benar kunut tadi, sebetulnya bukan tidak kunut. Cuma tidak kunut doa. Yang kedua, kunut nazilah. Apabila umat Islam dapat musibah, dan itu setiap sholat, bukan hanya subuh saja. Dan yang ketiga, kunut doa. Itu masih ada dalilnya. Kunut doa juga. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu masih ada dalilnya, walaupun lemah, kata imam yang lain lemah. Tapi masih kita toleran aja, nggak usah ribut yang begitu. Dikerjain sama orang, dimanfaatkan aja, kita ribut masalah-masalah begitu. Ya, yang hal-hal yang ikhtilaf ulama, nah itu namanya ikhtilaf. Kita harus legowo. Jadi kalau saya, maaf ya, ada imam yang kunut subuh doa, maksudnya saya tidak usah sujud duluan lah. Ya, tapi sebaliknya kalau imamnya seperti tadi juga jangan kunut di belakang, kan ada yang kunut di belakang. Makmum kunut, nggak benar juga kunut doa maksudnya, nggak benar juga. Kita harus toleran, justru toleransi di dalam hal itu bukan beda. Ya, dengan sama muslim harus lebih toleran. Ya, jadi jangan dibalik ya. Galak dengan muslim, tanya kalau galak sama muslim, maaf, hati-hati. Ciri orangmu munafik. Kalau ciri orang munafik itu, maaf ya, kalau kata Quran, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 14, betul ya. Al-Baqarah 14 katanya sebelah kiri barusan. Al-Baqarah ayat 14 ya. Coba dilihat Al-Baqarah 14 ya. Al-Baqarah ayat 14. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Semendalik ya. Jadi kalau ketemu para ulama, para kiai, apalagi mau pemilu, kalau perlu pakai sorban, ya. Kalau perlu pakai bajunya baju, luar biasa. Yang Islami, kata-kata orang Islami, kata orang ya, luar biasa. Tapi begitu dia ketemu orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang kafir, kalau kata Allah setan-setan mereka, yang maksud setan di sini bukan genderuwo ya, bukan jurig ya. Yang dimaksud setan di sini bukan jurig, bukan genderuwo. Tapi yang dimaksud manusia yang benci, para pemimpin yang benci dengan Islam, Yahudi, banyak gitu kan. Wa idza khalau ila satin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sumanauzubillah, dari hati-hati. Kita jangan termasuk orang seperti itu ya. Makanya orang seperti itu hidupnya di dua alam. Hayyun fidarwain, haram untuk masuk surga, bukan haram untuk dimakan ya. Haram untuk masuk surga. Hayyun fidarwain, hidup di dua alam. Kalau ketemu orang muslim luar biasa. Ya, kalau ketemu orang yang benci Islam juga luar biasa. Jadi adaptasi dia. Kayak bunglon. Tapi sehebat-hebatnya bunglon ya. Kalau dengan bunglon lagi mungkin bisa dibunglonin ya. Tapi kalau bunglon membunglonin manusia nggak bisa ya.
Kita dengan sesama manusia bisa dibunglonin, bisa. Tapi kalau dengan Allah, kalau dengan malaikat, nggak mungkin lah malaikat bisa dibunglonin gitu. Malaikat bisa dibunglonin nggak bisa lah gitu. Apalagi Allah ya. Allah tuh maha tahu. Bukan tahu, maha tahu. Ya, beda ya dengan tahu dengan maha tahu. Maha melihat. Ya. Bahkan Allah tuh melihat sampai bisikan hati aja kita Allah bayangkan ya. Saya katakan Nabi Muhammad aja tidak tahu bisikan hati orang. Sekelas Nabi, kecuali dapat wahyu ya. Apalagi kita gitu ya. Mustahil kita tahu bisikan hati orang. Tapi kalau Allah tuh tahu bisikan hati manusia. Kita lihat Quran surat apa ya? Coba lihat Quran surat 16 ayat 16 17 ya. Ayat 15 16 17 ya. Surat Hud ya. Surat Hud ya kalau nggak salah. Surat 11 ya. Surat 11 ada nggak? Surat 11 ya. Surat Hud. Surat Hud, maaf. Surat 50, surat Qaf. Surat Qaf, surat 50 ya. Ayat 15 16. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ya, itu ayat 16 ya. Ayat 16 surat 50. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia, kata Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah lah. Jangan bilang menciptakan diri sendiri. Diciptakan oleh Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kata Allah, kami mengetahui tentang bisikan hati manusia. Bayangkan, bisikan hatinya Allah tahu. Makanya keluarlah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusi wa awim ra'atin yang kiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi setiap amal tergantung niat, dan seseorang memperoleh sesuai dengan apa yang niatnya. Dan sepakat semua ulama, tempat niat dalam hati. Sepakat ya semua ulama, tempat niat dalam itu, sepakat semua ulama. Ijma sahabat, tempatnya niat dalam hati. Sampai Rasulullah mengatakan, makanya maaf ya, kalau hati sudah rusak, yang lain rusak. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadukul luhu wa idza fasadat jasadukul luhu ala wahya al qalbu. Itu hadis arba'in ya. Nomor berapa itu? Hadis arba'in nomor berapa? Judulnya kan halal haram ya, dilihat nanti ya. Hadis ke-6, hadis ke berapa? Ya nanti dilihat aja lah. Jadi maksudnya begini, Allah itu mengetahui ya, tentang bisikan hati. Makanya niat kita harus diluruskan terus. Ya, kadang-kadang saya suka terbetik, dapat duit nih dari Yasmin ini. Aduh ya Allah, kadang-kadang memang setan itu pinter. Betul itu, nggak bisa dibohongi itu. Ya, kadang-kadang niat kita itu hampir campur aduk, tahu campur aduk? Campur aduk, tahu campur aduk? Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan ya Allah meluruskan. Makanya kita minta kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang tulus. Makanya nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat anak, harta tidak bisa berguna kecuali hati yang bersih. Illa biqalbin salim. Surat apa itu? Coba dilihat lagi Qurannya ya, surat As-Syu'ara ya. Syu'ara itu surat keberapa? Surat 9 ayat 100 itu coba lihat. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah.
Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi waladina taba'hum bi ihsan itu maksudnya generasi setelah sahabat. Tapi itu termasuk kita, termasuk yang akan datang. Sepanjang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Salafus saleh itu orang-orang luar biasa. Tapi Rasulullah sampai menyampaikan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sebenarnya yang paling aku takutkan untuk kalian syirik kecil. Bayangkan, padahal orang-orang soleh apalagi kita. Makanya kita maaf ya, saya mau bersih dari sifat nih, dari sifat itu, apa namanya, ria. Justru kita berusaha membersihkan, tapi jangan mengaku aku bersih. Hati-hati ya, berusaha menjadi orang bersih dari syirik kecil. Hati-hati, terjebak kita. Jadi hati-hati sekali lagi ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Karena kematian itu maaf ya, menunggu dan setia. Kapan saja Allah yang mengintai kita. Dan kita jangan takut mati, jangan ingin mati. Ya, takut mati dalam keadaan kafir ya harus itu ya. Kalau takut mati dalam keadaan kafir berarti kita berusaha menjadi orang muslim yang baik, yang taat. Ya. Jangan begini, saya mau takut mati dalam keadaan kafir, tapi dia selalu berbuat itu tukang bohong, menghayal namanya. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita takut mati bukan dalam keadaan Islam itu, maka Allah juga wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati dalam keadaan Islam. Itu orang beriman, maksudnya kita ini mudah-mudahan ujungnya itu husnul khotimah, terjaga kita. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Karena makanya tidak boleh memuji seseorang kalau masih hidup, karena orang itu bisa berubah. Kalau puji orang itu kalau sudah mati, dan matinya dalam keadaan baik, husnul khotimah, itu puji. Ya, tidak boleh kita mencela dia. Kalaupun ada akhlak yang pernah tidak baik, tapi jadi ujungnya baik. Yang repot itu justru dari orang baik soleh, tiba-tiba dia murtad, mati dia terugi. Summa na'udzubillah min tadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori. Kan tidak ada yang mustahil, makanya hati saya katakan bergaulah dengan orang baik. Beruntung Anda tinggal di Yasmin sektor, nah, masjidnya juga cukup bagus, itu harus bersyukur, itu disyukuri. Di sana juga harus disyukuri, luar biasa. Alhamdulillah, bisa juga minta mohon maaf kemarin Jumatan, bukan sengaja, lupa sebelum minta maaf. Biasa. Pada Ustaz. Padahal saya sudah siap dilupakan Allah, rupanya setengah 12 saya baru sadar ya Allah, pas di lampu merah itu, lampu merah jam 2 azan, Allah balik lagi sekarang saya baru sholat juga Jumat kan. Makanya saya yang berdosa, yang minta maaf. Alhamdulillah katanya Pak Iman, qadarullah ya, gitu tadi memang takdir Allah memang harus begitu. Dia harus jadi imam hari Jumat kemarin, bukan Jafar kan gitu. Padahal saya juga ada jadwal di mana di Telkom pengadilan ya, lebih dekat padahal kan dari sana itu. Tapi saya karena di duluan di sini ya udah di sini gitu. Tapi memang Allah mentakdirkan lain. Mudah-mudahan memaafkan ya, Bapak. Jadi bukan sengaja gitu ya, bukan saya sengaja supaya supaya kacau gitu, bukan gitu. Minta maaf sekali lagi ya, namanya juga manusia suka lupa, tapi bukan dilupakan itu, dilupakan Allah rupanya. Begitu saja setengah 12 Jumat tadi. Jadi maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.